Selamat sore untuk kita semua yang sedang dalam ibadah ini. Saya sungguh mengucap syukur kepada Tuhan atas kasih karunia Allah yang memungkinkan kita kembali untuk bisa bersama-sama di dalam ibadah yang luar biasa ini. Saudara, dimanapun saudara berada, saya ingin berkata kepada saudara, Allah mengasihimu, Tuhan mengasihimu, dan Tuhan sedang hadir di rumahmu. Tuhan sedang hadir dimanapun Anda sekarang berada yang sedang menyaksikan pelayanan ini. Mari, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya selalu berkata, seluas seberapa kita membuka hati kita untuk Tuhan, maka itulah ukuran dari berkat-berkat rohani kita. Puji Tuhan, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Mari, saudara, kita akan langsung dalam kebenaran firman Allah buat kita pada sore hari ini. Puji Tuhan. Kita lihat terlebih dahulu dalam pembacaan awal kita di dalam Mazmur pasal 92, ayat yang kelima atau ayat yang keenam. Mazmur 92, ayat yang kelima. Firman Allah berkata demikian. Betapa besarnya pekerjaan-pekerjaanmu ya Tuhan, dan sangat dalamnya rancangan-rancanganmu. Saya senang sekali dengan bagian B-nya sudah dikatakan, sangat dalamnya rancangan-rancanganmu. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita percaya bahwa Allah memiliki gambar yang lebih besar, Allah memiliki gambar yang clear, Allah memiliki rancangan yang istimewa dalam kehidupan kita. Tapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, tahukah yang membuat hati saya bersuka cita pada hari ini adalah ketika Alkitab katakan, saya sampai pada ayat ini, saya sungguh berbahagia saudara. Alkitab katakan, sangat dalam rancangan-rancanganmu. Dan saya percaya saudara, apa yang dimaksudkan oleh Alkitab, rancangan-rancangan yang dalam itu, adalah rancangan bukan tentang orang lain, tapi rancangan tentang saya, rancangan tentang saudara, rancangan tentang kita semua. Dan saudara, Allah yang merancangkan itu. Saudara, kita sedang ada di masa-masa sulit, masa-masa sukar hari ini. Kita pun sedang bertanya, kapan semua ini berakhir? Kita pingin banget untuk bisa kumpul bersama-sama. Kita pingin banget untuk bisa shopping, bisa ke restoran, bisa jalan-jalan, dan melakukan aktivitas outdoor, saudara. Tapi saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, mari saya mau mengajak kita untuk belajar melihat rancangan-rancangan Allah pada masa-masa sukar sekalipun. Ya, saya percaya bahwa Allah sedang menjalankan rancangannya buat kehidupan saya dan saudara. Dan izinkan saya membawa kita pada sebuah kisah dalam firman Allah, dalam Kisah Rasul pasal yang ke-16. Ada beberapa ayat yang akan kita lihat di dalam pembacaan ini, saudara. Kisah Rasul pasal 16, ayat yang ke-27, dan beberapa ayat setelah itu. Firman Allah katakan begini, ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya, dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya, hendak membunuh diri. Karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring katanya, jangan celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih ada di sini. Kepala penjara itu menyuruh membawa suluh, lalu berlari masuk dan dengan gemetar tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, perhatikan kalimat ini saudara, Tuan-tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Saudara, ketika kita membaca keseluruhan dari konteks perikop ini, saudara kita mendapat kisah tentang bagaimana Paulus dan Silas yang dijebloskan ke dalam penjara. Dan saudara, Alkitab mengatakan mereka ditempatkan di penjara di ruangan yang paling bawah. Dan mereka dijaga dengan ketat, bahkan Alkitab katakan mereka dipasung, saudara. Lalu kemudian Alkitab menceritakan ketika Paulus dan Silas sedang memuji Tuhan. Ya, mereka sedang memuji Tuhan, mereka sedang menyembah Tuhan. Lalu Alkitab katakan, saudara, maka terjadilah gempa bumi. Lalu, saudara, belenggu-belenggu yang mengikat mereka terlepas. Akhirnya mereka terbebas. Tapi hari ini, saudara,
saya tidak akan berbicara tentang Paulus dan Silas. Saya pun tidak akan bicara tentang kekuatan, pujian, dan penyembahan. Tapi ada satu figur yang menarik di dalam kisah ini, saudara. Ketika terjadi gempa dan pintu-pintu penjara terbuka, saudara, ada satu orang, Alkitab katakan, kepala penjara. Kepala penjara. Dan saudara dikatakan, ya, kepala penjara itu ketika kemudian dia sadar bahwa penjara sudah terbuka, perhatikan saudara, dia sadar bahwa pintu-pintu penjara terbuka, spontan dalam pikirannya. Pasti semua para tahanan maksud saya, itu mereka akan kabur. Lalu saat itu saudara, pikiran pendek muncul dalam pikiran. Alkitab katakan, dia menghunus pedangnya, hendak membunuh diri. Dia menghunus pedangnya, hendak membunuh diri. Lalu ayat 28 katakan, saudara, Paulus berseru dengan suara nyaring, jangan celakakan dirimu sebab kami semua masih ada di sini. Lalu saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, perhatikan, kepala penjara ini pekerjaannya adalah sipir penjara. Pekerjaannya, dia bertanggung jawab terhadap apa yang terjadi di dalam penjara itu. Saudara bayangkan, saudaraku yang kekasih, kalau kemudian tanggung jawabnya itu tidak terlaksana dengan baik. Zaman itu, hukuman terhadap kelalaian sebuah tanggung jawab kerja tidak seperti zaman ini. Zaman itu saudara, hukuman terhadap kelalaian sebuah tanggung jawab, hukuman mati saudara. Jadi saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, kemudian muncul tiba-tiba dalam pikiran dari kepala penjara ini, lebih baik saya mati daripada saya akan berhadapan dengan hukuman nanti. Tapi saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, perhatikan baik. Pada konteks ini kita akan belajar sesuatu saudara. Ya, bahwa looking after para tawanan adalah main pekerjaannya, ya main jobnya itu. Nah saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, saya ingin berkata begini, saat itu dia sedang ada dalam situasi yang sulit. Dia sedang ada dalam masa yang sukar saat itu saudara. Ya, sulit sekali dia saudara. Sehingga yang muncul dalam pikirannya, bunuh diri aja lebih baik. Saudara, saya berkata kepada saudara, hari-hari ini seluruh dunia saudara, terdampak dengan persoalan, dengan bencana sosial, ya, pandemik COVID-19. Banyak bentuk respons dari manusia yang hidup di zaman ini. Orang yang percaya Tuhan, orang yang tidak percaya Tuhan. Bahkan tidak sedikit saudara, tidak sedikit orang yang kemudian ketika dia mengalami situasi ini, dia ada pada tingkat yang stres, kemudian dia depresi, bahkan mungkin ada yang sempat bunuh diri dan lain-lainnya. Karena kenapa? Tidak ada yang bisa menolong. Tidak ada manusia di muka bumi ini yang bisa menolong dirinya sendiri ketika kemudian dia berhadapan dengan COVID-19. Masa yang sukar, masa yang sulit. Belum lagi dengan mereka yang terdampak langsung dengan persoalan ini. Mereka yang kehilangan pekerjaan, ya. Mereka kehilangan pekerjaan, mereka yang kemudian secara ekonomi kemudian kehilangan stabilitasnya, ya ketahanan ekonominya mulai berkurang dan seterusnya. Ada dampak-dampak yang mengikuti masa-masa sukar ini. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, secara emosional kepala penjara ini mungkin ada pada dimensi emosional yang sama. Dimensi emosional yang sama, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Sehingga Alkitab katakan, saudara, ia hendak bunuh diri. Ia hendak bunuh diri. Tapi saudaraku yang kekasih, yang menarik di sini saudara, yang menarik di sini ketika kemudian dia hendak bunuh diri, Paulus berseru, jangan celakakan dirimu. Atau Paulus, Alkitab ini katakan, it's okay. Pekerjaanmu baik-baik saja. Semua akan baik-baik saja. Kira-kira dalam terjemahan bebas seperti itu kira-kira. Ya. Dan saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saudara bisa membayangkan dari situasi yang berat, dari keadaan emosi yang depresi mungkin, karena ketakutan akan hukuman, ketakutan para tawanan akan kabur, ketakutan kehilangan pekerjaan, ketakutan karena tanggung jawab sosial dan tanggung jawab keluarga dan lain-lainnya. Tapi kemudian saudara dia mendapati bahwa tidak seperti yang ia takutkan. Lalu saudara dia mendapati ternyata para tawanan tidak kabur, tidak keluar dari penjara. Lalu yang menarik di sini saudara, Alkitab katakan, kepala penjara ini berlari dengan gemetar. Dia datang tersungkur di depan Paulus dan Silas. Dan dia katakan begini,
Apa yang harus saya perbuat supaya saya selamat? Saudara, pada konteks ini, kata selamat di sini tidak hanya bicara tentang kehidupan kekal. Dia belum tahu persis, saudara, konteks keselamatan yang ditawarkan oleh Paulus dan Silas. Tapi paling tidak kebutuhan selamatnya pada waktu itu adalah kebutuhan tentang stabilitas emosinya. Kebutuhan tentang ketenangan. Kebutuhan tentang stabilitas pekerjaannya. Kebutuhan tentang kenyamanan hidupnya. Kira-kira itu konteks kebutuhannya pada waktu itu. Dia datang dan katakan kepada Paulus dan Silas, apa yang saya harus perbuat supaya saya selamat? Lalu Alkitab katakan Paulus dan Silas berkata kepadanya, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, maka engkau dan seisi keluargamu akan selamat. Engkau dan seisi keluargamu akan selamat. Jelas sekali saudaraku yang kekasih, kita akan melihat sebuah kehidupan yang sangat berbeda setelah itu. Ya, sebuah kehidupan yang sangat berbeda setelah itu. Apa yang harus saya perbuat? Saudara, di masa-masa sukar ini, apapun pengalaman hidup kita, saya nggak tahu sebesar, sejauh, apa dampak dari bencana ini langsung dalam kehidupan saudara. Mungkin saudara tidak terkena langsung dari dampak penyakitnya, tapi ada dampak sosial lainnya. Ada dampak moral, ada dampak emosi lainnya yang sedang menggerogoti kehidupanmu. Ada yang sedang ketakutan karena kehilangan pekerjaan. Ada yang sedang ketakutan, nanti saya bagaimana besok? Nanti anak saya bagaimana? Nanti orang tua saya. Dan segudang rasa takut yang sedang tercipta pada masa-masa sulit seperti ini. Tapi saudaraku yang kasih, Alkitab mengajarkan kita sesuatu. Apa yang saya harus perbuat supaya saya selamat? Perhatikan baik. Pertanyaan ini muncul buat kita pada sore hari ini. Pertanyaan ini hadir buat saya, buat saudara, buat semua, buat Anda yang sedang menyaksikan. Ya, Anda yang sedang menyaksikan siaran ini. Apa yang harus kita buat? Saudaraku yang kekasih, Paulus berkata begini, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Ternyata saudaraku, jawaban terbaik dari kebutuhan manusia di zaman ini, di masa sukar ini adalah kebutuhan tentang mempercayai Tuhan. Kebutuhan tentang mempercayai. Tadi pagi di ibadah pagi, ibadah Gold Coast saudara, El Gibor online service saudara, saya bicara tentang Tuhan memerintahkan untuk membangun bahtera supaya keluargamu selamat. Membangun, mempersiapkan mezbah untuk keselamatan keluarga. Hari ini saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Alkitab mengajarkan kita sesuatu yang berbeda. Ya, Alkitab mengajarkan ternyata kebutuhan kita di masa-masa sulit hari ini, di masa-masa sukar hari ini adalah kebutuhan tentang percaya kepada Tuhan. Lalu apa yang terjadi saudara? Ya, perhatikan baik. Ya, saudara, orang yang saya ingin kembali ke poin ini. Orang yang kemudian kemudian memutuskan diri, ingin bunuh diri sebenarnya, saudara ya, perhatikan baik. Orang yang kemudian berani memutuskan diri untuk mau bunuh diri, sebenarnya adalah orang yang putus asa. Ya. Orang yang berani bunuh diri adalah orang yang sedang putus asa. Orang yang sedang kehilangan semangat hidup. Orang yang sedang kehilangan cinta terhadap dirinya sendiri. Dan kehilangan cinta terhadap orang-orang yang ada di sekitarnya. Dan saudara, masa-masa sukar memiliki potensi untuk memberikan pengalaman-pengalaman emosional seperti itu. Masa-masa sulit, jika kita tidak maintain kehidupan rohani kita, kalau kita nggak bisa mampu manage kehidupan rohani kita dengan baik, maka iblis akan menipu kita, ya, membawa kita menjadi manusia yang kehilangan harapan, putus asa, kehilangan cinta, kehilangan semangat. Dan sekali lagi, jika kita tidak mampu memanage dengan baik dan kita tidak mampu menemukan jawaban yang terbaik atas situasi ini, bisa saja kita mendapati ada orang-orang yang kemudian memilih untuk melakukan bunuh diri dan seterusnya. Perhatikan baik. Setelah dia mendengar kata, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, maka engkau dan seisi keluargamu akan selamat.
Saudara, tiba-tiba suasana ini berubah. Tiba-tiba suasana ini berubah. Bayangkan saudara, orang yang sedang depresi berat, takut kehilangan pekerjaan. Orang yang sampai-sampai sudah mau bunuh diri. Ketika dia mendengar, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, maka engkau akan selamat. Engkau dan seisi keluargamu. Dan yang istimewa saudara, haleluya, saya senang banget sudah dengan hal ini. Yang istimewa adalah pertumbuhan rohani yang begitu cepat, saudara. Allah mampu mengubah seseorang dengan begitu cepat. Tidak ada kata terlambat, tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Allah mampu mengubahkan sesuatu seperti membalik telapak tangan. Dan saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, perhatikan Kisah Rasul 16 ayat 34 dikatakan begini. Lalu ia membawa mereka ke rumahnya, menghidangkan makanan kepada mereka, dan ia sangat bergembira. Wow, ia sangat bergembira bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Orang tadi yang putus asa, yang sudah kehilangan semangat hidup, orang yang sudah nggak memiliki cinta lagi karena berani membunuh diri. Tapi ketika dia mendengar perkataan percayalah kepada Tuhan Yesus dan dia merespons dengan baik, maka tiba-tiba semua dimensi emosional yang membuat dia jatuh tiba-tiba berubah. Dan Alkitab katakan ia sangat bergembira. Kalau Alkitab katakan ia sangat bergembira, maka itu pasti kegembiraan yang luar biasa, saudara. Dan saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, saya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, supaya sore hari ini Anda dan saya dan siapapun yang sedang mendengarkan pelayanan ini, Anda pun terjangkau dengan kekuatan firman Allah untuk hidupmu berubah dan menikmati apa arti bergembira di tengah masa sukar. Haleluya. Dan Alkitab berkata begini, kita kembali dalam pembacaan awal kita dikatakan begini, saudara. Betapa besarnya pekerjaan-pekerjaanmu ya Tuhan, dan sangat dalamnya rancangan-rancanganmu. Sangat dalam rancangan-rancanganmu. Kenapa? Sebab di masa sukar sekalipun, Allah mampu dengan tiba-tiba mengubah suasana itu, menghadirkan rasa gembira di hidupmu. Menghadirkan rasa gembira di masa-masa sukar. Ketika kita belajar, saudaraku yang kasih, akhirnya orang ini tidak hanya sekedar menikmati keselamatan, ternyata pekerjaannya aman-aman saja. Ternyata ia tidak kehilangan pekerjaan. Dan ternyata saudaraku semua baik-baik saja. Tidak hanya selamat dari situasi itu, tapi yang lebih istimewa, dia mendapatkan keselamatan dalam makna yang sebenarnya, hidup kekal. Dan tidak hanya ia sendirian. Alkitab katakan, ia dan keluarganya. Ia dan keluarganya. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Di masa sukar, Allah tidak hanya merancangkan sesuatu yang indah untuk diri kita. Tapi respons kita terhadap kebutuhan kita akan Tuhan. Menjadi sesuatu yang sangat powerful. Sebab itu kemudian akan berdampak kepada keluarga kita. Haleluya. Alkitab katakan, jika engkau satu orang percaya di dalam keluarga, maka seisi keluargamu akan diselamatkan oleh Tuhan. Saudara, di masa sukar seperti ini, Allah sedang mengubahkan kehidupanmu. Allah sedang membuat sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Sesuatu yang menghadirkan ketakutan, ada pressure karena ada situasi yang kita nggak tahu. Tapi saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, datanglah kepada Tuhan. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus. Maka Allah sanggup dan Alkitab katakan saudaraku, dia sangat bergembira dan dia terima Tuhan. Dia terima Tuhan, dia dibaptis, dia dan seisi keluarganya. Saudara, saya senang dalam pembacaan awal dari pemimpin pujian tadi dikatakan bahwa ratapanku telah kau ubah menjadi tari-tarian. Saya senang saudara, kalau kita bisa mengikuti, kalau kita bisa nyanyi lagu ini saudara. Kita nyanyi lagu, saya senang saudara. Ya, mengamenkan firman Allah tentang lagu ini. Ratapanku di masa-masa sukar. Saya masih ingin berbicara tentang satu kisah setelah lagu ini. Saudara perhatikan, tapi saya rindu, hati saya rindu. Supaya kita nyanyi dulu lagu ini. Ya. Di masa sukar, kita amenkan firman Allah dalam pujian ini. Ratapanku
telah kau ubah menjadi tari-tarian. Nah, mari saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, ya, saudara ada di rumah, dimanapun Anda sedang ada di kendaraan, sedang mendengarkan, ayo nyanyi, saudara bisa nyanyi lagu ini. Haleluya, puji Tuhan Yesus Kristus di masa sukar hari ini. Amin. Pekerjaan Allah sungguh sangat dalam. Di masa-masa seperti ini, rancangan-rancangan Tuhan sungguh sangat dalam. Mari nikmati, saudara. Kita akan nyanyi lagu ini dan kita nikmati, ya, kita amenkan sebab lagu ini adalah perkataan firman Tuhan. Amin. Ratapanku telah kau ubah menjadi tari-tarian. Ratapanku telah kau ubah menjadi tari-tarian. Menarilah di hadapan Tuhan dengan segenap kekuatan. Semangatmu yang dahulu pudar kini menjadi nyanyian pujian. Ratapanku telah kau ubah menjadi tari-tarian. Ratapanku telah kau ubah menjadi tari-tarian. Menarilah di hadapan Tuhan dengan segenap kekuatanmu. Semangatmu yang dahulu pudar kini menjadi nyanyian pujian. Amin. Menjadi tari-tarian. Ratapanku telah kau ubah menjadi tari-tarian. Menarilah di hadapan Tuhan dengan segenap kekuatan. Semangatmu yang dahulu pudar kini menjadi nyanyian pujian. Haleluya. Ratapan kita, Alkitab katakan telah kau ubah, telah Tuhan ubah menjadi tari-tarian. Saudara yang dikasih di dalam Tuhan Yesus Kristus di masa sukar ini, biarlah kebenaran firman Allah itu hadir di hidup saudara. Biarlah kebenaran firman Allah melalui lagi, ratapanku telah kau ubah menjadi tari-tarian. Hanya mungkin di dalam Tuhan, hanya mungkin terjadi ketika kita belajar, Tuhan, apa kebutuhanku? Apa yang harus aku buat? Alkitab katakan, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus. Bukanlah saja masalahmu yang terselesaikan, tapi pengalamanmu sesuatu yang powerful, memberi dampak untuk kehidupan keluargamu. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, saya ingin kita lihat pada pengalaman yang lain. Kita lihat pada pengalaman yang lain dalam Keluaran pasal yang pertama. Ini kisah tentang Musa, saudara, ya. Keluaran pasal yang pertama, ayat yang ke-22. Keluaran pasal yang pertama, ayat yang ke-22. Masa ketika Musa lahir, saudara. Kalau saudara membaca keseluruhan pasal, saudara akan mendapati bagaimana ketika bangsa Israel yang tinggal di Mesir, Alkitab katakan mereka bermultiplikasi begitu sangat cepat. Sehingga muncul kecemburuan dari orang Mesir dan termasuk Firaun. Dan saudara yang kekasih di dalam Tuhan, karena begitu multiplikasinya begitu sangat cepat, saudara. Sehingga muncul Firaun baru yang tidak cukup mengenal Yusuf yang adalah nenek moyang Bani Israel waktu itu. Dan Alkitab katakan, saudara, untuk menekan populasi pertumbuhan penduduk Bani Israel waktu itu, mereka memutuskan untuk membunuh setiap bayi laki-laki yang baru lahir. Nah, pada masa itulah Musa lahir. Perhatikan baik. Saudara kebayang nggak?
tiba-tiba ada satu aturan yang tidak hanya datang dari lingkungan, tapi aturan yang datang langsung dari pengambil kebijakan tertinggi. Mereka memutuskan supaya semua anak laki-laki yang baru lahir dibunuh. Dibunuh dengan apa? Dilemparkan ke sungai Nil, saudara. Saudara, saya coba berusaha membayangkan suasana duka dari semua keluarga Bani Israel saat itu. Dan hari itu masa-masa sulit. Hari itu masa-masa suka. Hari itu menjadi masa berduka bagi sekian banyak ibu dan keluarga bangsa Israel. Saudara bisa bayangkan anak-anak yang baru lahir itu kemudian diambil dan dibuang ke sungai Nil. Masa sukar. Sekali lagi, di masa itulah Musa lahir. Di masa itulah Musa lahir. Keluaran pasal 1 ayat 22 dikatakan, lalu Firaun memberi perintah kepada seluruh rakyatnya, lemparkanlah segala anak laki-laki yang lahir bagi orang Ibrani ke dalam sungai Nil. Tapi segala anak perempuan biarkanlah hidup. Sekali lagi, ini masa sukar. Langsung lompat pada Keluaran pasal 2 ayat yang ketiga. Keluaran pasal yang kedua ayat yang ketiga. Tetapi ia tidak dapat menyembunyikan lebih lama lagi, sebab itu diambilnya sebuah peti pandan, dipakalnya dengan gala-gala dan ter, diletakkannya bayi itu di dalamnya, dan ditaruhnya peti itu di tengah-tengah teberau di tepi sungai Nil. Saudara, sekali lagi Musa lahir di zaman masa sulit, masa sukar itu. Ketika begitu banyak air mata, begitu banyak duka, penderitaan, kematian terdengar hampir mungkin di setiap rumah. Karena Alkitab katakan pertambahan penduduk orang Israel waktu itu sangat cepat. Jadi hampir di setiap rumah itu, saudaraku, ada tangisan. Musa lahir zaman itu. Alkitab katakan, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, ibu dari Musa, saudara, ibu dari Musa yang namanya Yokebed. Yokebed, saudaraku, Alkitab katakan, dia, saudaraku, ketika Musa lahir, dia menjaga Musa. Sehingga Musa menjadi salah satu anak laki-laki yang tidak dicampakkan, dibuang, diambil paksa, dibuang di sungai Nil. Dia dijaga, dia disembunyikan, Alkitab sembunyikan oleh Yokebed. Tapi anaknya semakin besar. Lalu kemudian, saudara, Alkitab katakan, Yokebed yang menyembunyikan anaknya sekian lama, diambilnya sebuah peti pandan, dipakalnya dengan gala-gala dan ter. Saudara, sebuah peti pandan di sini sama arti dan maknanya seperti bahasa aslinya seperti kata bahtera tadi pagi, ark. Ya, sama artinya. Bicara tentang tempat, bicara tentang wadah. Jadi Yokebed dia mengambil tempat wadah yang Alkitab katakan di sini peti pandan. Dan saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kemudian dia ambil peti yang ada itu, kemudian dia melapisinya dengan ter dan dibuat sebaik mungkin. Dibuat sebaik mungkin. Dan peti pandan, saudara, tadi pagi saya bicarakan bahwa ark itu dibuat dari sejenis papirus, saudaraku, ya. Jadi kualitas terbaik untuk membuat sebuah kapal. Dan saudara bayangkan bahwa ini pun adalah kualitas terbaik untuk membuat sebuah wadah. Dan inilah yang diambil oleh Yokebed, ibu dari Musa, untuk membuat satu tempat di mana Musa yang masih bayi itu diletakkan di dalamnya. Diletakkan di dalamnya. Sekali lagi, Alkitab katakan dibungkus dengan baik. Dibungkus dengan baik. Nah, saudaraku yang kekasih, saat itu sekali lagi itu adalah masa-masa sukar. Itu adalah masa-masa sukar. Dan saya percaya saudaraku yang kekasih dalam waktu itu Yokebed adalah Bani Lewi, saudara. Saya percaya dia mendoakan bayinya, dia menjaga bayinya. Dan bukan cuma itu. Sungai Nil adalah sungai yang nomor 2 terpanjang di dunia. Sungai yang terbesar, ada banyak negara yang dilalui oleh sungai Nil. Jadi sungai Nil adalah bagian dari peradaban manusia pada zaman itu.
Dan di sungai Nil itu saudaraku, binatang-binatang air yang ada di sungai itu. Ada buaya, ada kuda Nil, ada ular. Jadi sungai Nil bukan tempat juga yang aman. Sungai Nil juga bukan tempat yang aman. Sudah kebayang gak? Waktu Yokebed meletakkan bayi itu. Dia letakkan di wadah itu. Dia taruh di sungai Nil. Apakah dia nggak tahu bahwa di Nil itu ada buaya? Semua. Jadi dia mempersiapkan wadah itu demikian rupa. Dan dia letakkan di sungai Nil. Nah, saudaraku yang gak kasih di dalam Tuhan. Saya ingin berkata begini kepada saudara. Ini bicara tentang tanggung jawab rohani. Ini bicara tentang tanggung jawab spiritual dari orang tua. Pada bagian ini Yokebed mengerjakan tanggung jawabnya dengan sempurna. Saudaraku, Nil, saudara, di masa kita, Nil bicara tentang dunia. Nil bicara tentang peradaban dunia hari ini. Dan saudara, dibutuhkan orang tua yang cukup bijaksana. Dibutuhkan orang tua yang mampu mewariskan warisan rohani kepada anak-anaknya. Untuk melepaskan anaknya di peradaban zaman hari ini. Untuk apa saudara? Hari itu, di zaman itu, ketika Yokebed dia meletakkan bayinya di sungai Nil. Dia tahu ada potensi bahaya di sana. Ada buaya, ada kuda Nil. Dan begitu banyak potensi bahaya lainnya. Tapi dia bikin itu wadah bagus sekali. Dia bikin itu dengan dalam pikirannya ini. Paling tidak ini cukup aman untuk bayi ini. Dia letakkan. Dan hari ini dibutuhkan para orang tua. Dibutuhkan para ayah, para ibu. Yang mampu memagari, mewadahi anak-anaknya. Dengan warisan rohani yang baik. Untuk apa? Anda sedang melepaskan anak-anak Anda di peradaban modern hari ini. Dengan begitu banyak potensi bahaya yang sedang terjadi hari-hari ini. Hari ini kita butuh orang-orang tua yang tetap dengan setia berani mendoakan anak-anaknya. Yang berani memberikan warisan rohani yang terbaik. Yang berani membuat keputusan rohani untuk kebaikan anak-anaknya. Dengan tidak hanya berkata, oh ya Anda sudah besar. Silakan Anda bebas memilih. No. Hari ini saya ingin berkata kepada Anda. Jika Anda adalah orang tua. Anda memiliki anak. Dengar baik. Anda punya tanggung jawab. Untuk mempersiapkan anak-anakmu. Ketika dia dilepaskan. Di peradaban dunia modern hari ini. Dengan segudang bahaya. Yang sedang terjadi di zaman ini. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Orang tua. Memiliki tanggung jawab yang besar. Untuk menjaga anak-anak. Ada orang tua secara biologis, demikian juga ada orang tua rohani. Ya, orang tua rohani itu bicara tentang gereja, peran pembapan, peran pastoral. Fungsinya apa? Mengajarkan firman Tuhan. Mengajarkan firman Tuhan. Anak dididik di Sunday school. Anak dididik di gereja. Biarkan anak-anak Anda melayani Tuhan. Biarkan anak-anak Anda datang ke gereja. Latih. Ya, bangun semangat anak-anak untuk mencintai ibadah. Untuk apa? Supaya anak-anak itu menikmati covering. Covering dari Tuhan. Itu penting di zaman ini. Ini menjadi penting di zaman ini. Itu figur saudara Yokebed. Yokebed artinya Tuhan adalah kemuliaan. Nah saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, jika orang tua mengerti hidup imannya, dia akan mampu melakukan tanggung jawab imannya dengan baik. Lalu Alkitab katakan begini. Ada cerita lain yang disebut. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Alkitab berkata ada Miriam, kakak dari Musa. Alkitab katakan kakak dari Musa ini berdiri tempat yang jauh dan memperhatikan. Halo dengar baik. Anda kakak. Jika Anda punya adik, perhatikan baik. Sayangi adikmu. Kakak beradik, perhatikan baik. Pertumbuhan karakter rohani, karakter sosial dari kakak beradikmu tidak saja hanya tergantung dari bagaimana orang tuamu. Tapi Anda sebagai kakak, Anda sebagai adik punya tanggung jawab menjadi bagian dari pertumbuhan karakter yang baik. Alkitab menceritakan tentang peran dari Miriam yang memperhatikan
adiknya. Saudara kebayang gak? Miriam pun yang sudah sedikit lebih besar. Dia tahu bahayanya sungai Nil. Bahkan ketika ibunya melepas adiknya di sungai Nil. Mungkin waktu itu dia sempat protes. Mama jangan. Mama jangan. Sebab di depan sungai Nil itu ada kumpulan kuda Nil. Dia tahu. Tapi karena orang tua mewariskan warisan iman. Miriam pun ngerti. Akhirnya dengan iman. Dengan iman dia mengikuti adiknya. Dia melihat artinya saudara apa? Kakak yang selalu mendoakan adiknya. Adik yang selalu mendoakan kakaknya. Kakak beradik yang saling menyayangi, saling memperhatikan. Dengar baik sekali lagi. Anda kakak beradik. Jaga hubungan persaudaraan. Jaga hubungan persaudaraan dengan baik. Sayangi kakakmu. Sayangi adikmu. Doakan. Sebab doamu bisa menjadi covering buat keluargamu. Doa untuk keluargamu. Kita terus saudara, saya sengaja mengingatkan ini kepada kita sebagai orang-orang percaya karena penting buat kita untuk mengerti hal ini. Lalu saudaraku, Musa yang di tempat yang dibuat oleh Yakub, dia terus mengikuti, mengalir di sungai Nil. Lalu kemudian tiba ayat yang kelima. Datanglah putri Firaun untuk mandi di sungai Nil, sedang dayang-dayangannya berjalan-jalan di tepi sungai Nil. Lalu terlihatlah olehnya peti yang di tengah-tengah teberau itu, maka disuruhnya hambanya perempuan untuk mengambilnya. Ketika dibukanya, dilihatnya bayi itu, dan tampaklah anak itu menangis, sehingga belas kasihan ia kepadanya dan berkata, tentulah ini bayi orang Ibrani. Saudaraku yang kasih, saya baca aja terus sampai ayat yang ke-7 dan seterusnya. Lalu bertanyalah kakak anak itu kepada putri Firaun, akan kupanggilkah bagi tuan putri seorang yang inang penyusu dari perempuan Ibrani untuk menyusukan bayi itu bagi tuan putri? Sahut putri Firaun kepadanya, baiklah. Lalu pergilah gadis itu memanggil ibu bayi itu. Maka berkatalah putri Firaun kepada ibu itu, bawalah bayi ini dan susukanlah dia bagiku. Maka aku akan memberi upah kepadamu. Kemudian perempuan itu mengambil bayi itu dan menyusuinya. Ketika anak itu telah besar, dibawanya kepada putri Firaun yang mengangkatnya menjadi anaknya dan menamainya Musa. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, perhatikan baik. Sebelumnya di masa-masa sukar, Yokebed menjaga anaknya sembunyi-sembunyi. Dia menyembunyikan, dia mengasuh anaknya sembunyi-sembunyi dengan ketakutan. Sampai pada saat ini masa sukar, masa sulit, sampai kemudian dia berani melepaskan Musa di sungai Nil. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, di sini kita akan melihat rancangan-rancangan Tuhan yang begitu sangat dalam. Rancangan Tuhan yang begitu sangat dalam. Saudaraku, duka cita, tangisan, saudara kebayang sejak Yokebed melepas Musa dialirkan oleh sungai Nil. Apakah dia langsung bebas masalah? No. Saya percaya dia terus berdoa. Mungkin ada rasa takut. Tapi saudara bayangkan suasana hatinya saat itu. Tapi dengar baik. Yokebed artinya Tuhan kemuliaanku. Yokebed artinya Tuhan adalah kemuliaanku. Ketika kita di masa-masa sukar. Tapi kita mampu membangun sebagai manusia rohani yang beriman kepada Tuhan. Dengar baik. Allah mampu mengubah masa sukar. Ratapanmu menjadi tari-tarian. Lalu ketika Musa sampai di tangan putri Firaun. Alkitab menceritakan begini. Kakaknya datang kepada putri Firaun berkatakan, apakah aku akan panggilkan seorang inang? Dan putri Firaun katakan, tolong panggilkan. Singkat cerita, Miriam tidak hanya sekedar... Yokebed tidak hanya kemudian menikmati masanya sebagai seorang ibu. Saudara, sebelumnya dia sembunyi-sembunyi membesarkan anaknya. Tapi hari itu saudara, waktu dia tidak sembunyi-sembunyi lagi. Dia dengan bebas, tiba-tiba takut itu berubah. Duka itu berubah. Tiba-tiba suasana itu berubah, berbeda dengan sebelumnya. Itu Alkitab katakan ratapannya berubah menjadi tari. Saudara yang kekasih di dalam, dan tidak hanya kepuasan, kebahagiaan hati sebagai seorang ibu. Tapi Alkitab katakan, saudara bayangkan, di masa sukar dan orang Ibrani, orang Israel pada waktu itu,
tidak hidup seperti orang Mesir, saudara. Alkitab katakan dia bisa menikmati masa-masa dia membesarkan anaknya. Tapi dia juga dibayar untuk itu. Wow. Tuhan membuat segala sesuatu itu indah dalam rancangan. Maka Alkitab rancangannya sangat dalam. Dengar baik. Di masa sukar seperti ini saya percaya. Saya memiliki Tuhan yang sama seperti yang disembah oleh Yokebed. Saya memiliki iman yang sama. Saya memiliki kepercayaan yang sama untuk mempercayai Tuhanku. Tuhan yang besar. Yang mampu mengubah masa-masa sukar, masa-masa sulit menjadi sangat berbahagia. Yokebed menjadi sangat berbahagia. Dan sudah tidak berhenti di situ. Anak yang waktu dia kecil dia mulai asuh, waktu kecil sembunyi-sembunyi. Pikirannya waktu itu mau jadi apa ini anak. Kalau nanti ditangkap dia akan dibunuh. Tapi Tuhan ubahkan suasana itu. Musa kemudian apa Alkitab katakan dia diangkat, dia diasuh, diadopsi menjadi anak Firaun oleh putri Firaun. Masa-masa sukar, di masa-masa sukar ketika kita mampu menjaga hati kita, iman kita kepada Tuhan, Allah mampu mengubah, Allah mampu mengkondisikan satu keadaan untuk saya, untuk saudara. Pada konteks kebutuhan kita hari ini, Allah sangat-sangat mampu mengubah ratapanmu menjadi tari-tarian dalam nama Yesus. Haleluya. Semua duka, takut, derita, semangat yang hilang. Alkitab katakan, marilah kepadaku hai kamu yang letih lesu berbeban berat. Ketika kita mampu menjaga hati kita di masa sulit apapun. Tapi kita mampu menjaga hati. Jangan lihat masa sukarnya. Lihat mujizat di balik masa sukar. Bawa pikiran kita melampaui masa-masa sukar ini. Bawa pikiran kita melampaui masa-masa sulit ini. Musa lahir di tengah kesulitan. Dengan ketakutan untuk menjadi apa? Allah angkat, dibesarkan di istana Firaun. Rancangan Tuhan sangat dalam. Dan saya ingin berkata kepada saudara, jika Allah meletakkan rancangan itu bagi mereka, bagi kepala penjara rancangan itu sedemikian indah. Bagi Musa rancangan itu sedemikian indah. Bagi Yokebed ibu dari Musa sedemikian indah. Saya ingin berkata kepada saudara sekalian, rancangan Tuhan pun itu indah di dalam diri saya, di dalam diri saudara. Mari saudaraku, kita jangan hanya menjadi orang Kristen yang puas menjadi orang Kristen saja. Tapi mari kita menjadi orang Kristen yang berani mengarahkan pikiran, iman, pandangan kita melampaui masa-masa sulit, melampaui masa-masa sukar untuk mengalami pertolongan Tuhan pada masanya. Haleluya. Haleluya. Dengar baik saudara, para orang tua, warisan rohani kepada anak-anak. Dengar baik, kakak beradik, jaga persaudaraan, jaga sampai kapanpun. Ya, nggak ada bekas kakak, nggak ada bekas adik, nggak ada bekas orang tua. Bekas istri, bekas suami itu ada. Tapi bekas orang tua nggak ada, bekas kakak nggak ada, bekas adik nggak ada. Itu adalah satu ikatan yang permanen. Mari kita menjadi anak Tuhan yang menjaga hubungan keluarga dengan baik. Urusanmu adalah mencintai saudaramu. Kalau ada anak yang menyakiti hatimu, itu bukan urusanmu. Sepanjang engkau sudah mendoakan anakmu, itu bagian Tuhan. Dan sayangmu kepada anak, sayangmu kepada kakak, kepada adik, itu akan sampai kepada Allah. Dan engkau dan kita akan mendapatkan bagiannya pada waktunya. Allah sedang membawa kita pada rancangan yang istimewa buat hidup kita. Mari saudaraku yang kasih, di masa sukar hari ini, di masa sulit hari ini, apapun yang sedang terjadi di sekitar kita. Saudara, saya hanya ingin berkata kepada saudara, ayo kita amenkan firman Allah. Ayo kita nyanyikan firman Allah. Ratapanku, duka citamu, tangismu,
Allah akan ubah menjadi tari-tarian. Suasana hati seperti apapun, Allah akan sanggup mengubah. Kalau dari suasana yang depresi banget, Allah ubah menjadi sangat bahagia. Saudara, tangkap rema firman Tuhan. Kita sampai pada ayat favorit kita. Ayat yang sangat kita mengerti. Yeremia pasal 29 ayat yang ke-11. Yeremia pasal 29 ayat 11 katakan begini. Haleluya. Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Waduh, haleluya. Demikianlah firman Tuhan, itu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Saudara, akhir perjalanan hidup orang beriman tidak hanya di dunia. Akhir perjalanan iman orang percaya adalah sampai kepada kekekalan. Dan Allah sudah merancangkan semuanya begitu sangat indah. Dan saya suka Alkitab katakan, Tuhan tahu. Bukan Tuhan enggak, Tuhan tahu. Alkitab katakan, aku tahu rancangan-rancanganku tentangmu. Dan jika kita mengerti hal ini, ingat perpacaan awal kita tadi. Rancangan-rancangan Allah begitu sangat dalam. Di masa-masa sukar, suasana ketika kita kehilangan semangat, rasa takut itu seperti mulai berbisik kepada kita. Tapi saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, ketika kita percaya kepada Tuhan, Allah mampu menghadirkan rasa selamat, tenang, nyaman, bahagia. Allah mampu mengubah ketakutan, keputusasaan. Saudaraku, Musa, anak bayi yang masih kecil, anak laki-laki, bicara tentang harapan keluarga. Dan itu yang coba dibunuh oleh Mesir pada waktu itu. Supaya orang Israel pada zaman itu mereka tidak bertumbuh lagi. Ada situasi iblis ingin merampas harapan kita. Dia coba membunuh titik-titik harapan kita. Tapi dengar baik, Allah mampu mengubah itu. Bahkan masa-masa itu Allah demonstrasikan dengan mengangkat jauh lebih tinggi. Allah mampu menggunakan masa-masa sulit kita untuk menjadi lentingan buat kita naik ke tempat yang lebih tinggi. Di masa sukar Allah akan mengangkatmu lebih tinggi. Di masa sulit Allah akan membawamu ke tempat yang Anda akan kagum. Kita akan kagum. Rancangan Tuhan, rancangan damai sejahtera. Rancangan Tuhan, rancangan kebahagiaan. Allah akan mengangkatmu menjadi kepala dan bukan ekor. Allah akan membawamu duduk di samping raja-raja. Alkitab katakan demikian, kitab Ayub. Di samping raja-raja. Di masa sukar, kita angkat hati kita kepada Allah berkata, Tuhan, aku hanya mau percaya. Tolong aku Tuhan, aku mau percaya. Haleluya. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan masuk dalam perjamuan Tuhan. Kita percaya bahwa perjamuan Tuhan ada kuasa di dalamnya. Ada kuasa pemulihan. Ada kekuatan yang mampu mengubah suasana. Saya suka dengan bahasa Allah mampu mengkondisikan satu keadaan. Saya suka banget kalimat itu. Allah mampu mengkondisikan satu keadaan untuk menjamin iman kita kepadanya. Menjamin percaya kita kepadanya. Anda sedang dalam kesulitan dan kesukaran di masa-masa sulit hari ini. Izinkan Allah bekerja, mengubah, mengkondisikan sesuatu bahkan yang nampak bagi kita ancaman, nampak bagi kita pintu kematian. Allah mampu mengubah itu menjadi berkat.